Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap muka melewati video ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita diakui selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom dan kepada teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan apa ya? Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada perpustakaan Universitas Serang Raya. Baik, judul yang saya ambil pada tugas observasi kali ini yaitu analisis sistem pengelolaan perpustakaan di Universitas Serang Raya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang masalah. Perpustakaan Universitas Serang Raya sebagai salah satu fasilitas penting dalam menyediakan informasi dan sumber belajar. Perpustakaan ini juga memiliki fungsi yang sangat mendukung untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan adanya perpustakaan di lingkungan kampus sungguh sangat memudahkan bagi para mahasiswa untuk mencari referensi, tugas individu, atau kelompok, dan lain sebagainya. Berdasarkan pedoman perpustakaan sekolah, menunjukkan bahwa ketersediaan komputer dan sumber informasi terpasang menjadi indikator penggunaan yang harus ada di perpustakaan sekolah. Informasi yang disebut adalah ketersediaan buku untuk para anggota perpustakaan dan data-data perpustakaan seperti data sirkulasi, pengembalian, dan pinjaman, data denda, dan laporan koleksi buku. Selanjutnya yaitu ada profil perpustakaan Universitas Serang Raya. Perpustakaan sebagai fasilitas penting untuk mendukung akademik mahasiswa. Observasi ini dilakukan untuk memahami pola penggunaan perpustakaan, sistem peminjaman buku, dan proses penyerahan laporan KKP atau skripsi. Di dalamnya terdapat fasilitas yang cukup lengkap, disertai dengan adanya tempat untuk kerja kelompok atau berdiskusi. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah yaitu koleksi buku kurang lengkap karena terbatasnya jumlah buku atau sumber referensi, terutama untuk bidang studi tertentu. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas mahasiswa di perpustakaan dan menganalisis efektivitas sistem yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil wawancara saya bersama salah satu petugas perpustakaan di Universitas Serang Raya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tata letak dan organisasi ruang di perpustakaan. Jawabannya, yang pertama ada area layanan pengunjung. Meja informasi terletak di depan pintu masuk untuk memudahkan pengunjung mendapatkan informasi seperti layanan sirkulasi. Yang kedua yaitu area koleksi. Dikelompokkan berdasarkan kategori. Fasilitas penunjang, komputer dan internet. Selanjutnya ada ruang kegiatan untuk kegiatan diskusi. Selanjutnya ada administrasi. Ada kantor staf dan ruang penyimpanan. Pertanyaan yang kedua yaitu pelayanan apa saja yang disediakan perpustakaan untuk pengunjung, yaitu ada layanan sirkulasi untuk peminjaman buku, pengembalian atau memperpanjang buku. Selain itu bisa juga untuk penyerahan skripsi, KKP, dan membuat kartu anggota perpustakaan. Selanjutnya sistem apa saja yang digunakan pada perpustakaan Universitas Serang Raya. Yang pertama ada OPAC. OPAC singkatan dari Online Public Access Catalog. OPAC adalah mesin pencari buku online yang digunakan untuk mahasiswa atau para pengunjung untuk mencari buku sebelum kerak buku. Tujuannya untuk memudahkan dan memudahkan mahasiswa untuk menemukan buku. Selanjutnya yaitu ada di gilib.unsera.ic.id. Nah, ini jika ingin mengakses di Gilib Unsera, Anda dapat membuka di Gilib melalui browser untuk masuk dan mengakses dokumen tertentu. Akses ini memerlukan akun yang diberikan oleh pihak Unsera. Ada lagi yaitu buku pengunjung digital. Untuk mencatat data pengunjung yang datang. Biasanya buku ini mencatat data pengunjung yang datang. Seperti contohnya nama dan NIM untuk mahasiswa dan dosen. Dan kalau untuk pengunjung yang umumnya yaitu nama, alamat, nomor telepon. Biasanya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada SLIMS. SLIMS itu singkatan dari Senayan Library Management System. Nah, ini untuk pengelola koleksi buku. Memiliki berbagai fitur
yang mendukung pengelolaan perpustakaan di Universitas Serang Raya. Nah, SLIMS ini ada beberapa kegunaan utamanya, yaitu yang pertama ada pengelolaan koleksi buku, memasukkan data buku baru yaitu bibliografi yang mengelola informasi detail buku seperti ISBN, penulis, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Nah, yang kedua dari beberapa kegunaannya yaitu pembuatan barcode dan label. Nah, aplikasi ini memudahkan pustakawan dalam membuat barcode untuk identifikasi koleksi dan membantu dalam mencetak label buku sesuai dengan klasifikasi atau nomor panggil. Selanjutnya ada wawancara lanjutan, yaitu bagaimana pelayanan petugas di perpustakaan Universitas Serang Raya. Menurut saya pribadi, karena saya yang mengobservasi ke sana, yaitu staf terlihat sangat ramah dan siap membantu. Jadi membuat pengunjung merasa nyaman dan tidak kebingungan dalam mencari informasi di perpustakaan. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana kondisi kebersihan dan keamanan di perpustakaan Universitas Serang Raya. Nah, perpustakaan di sini terlihat bersih dan terawat, juga rak buku yang tertata rapi. Jadi dilengkapi dengan CCTV guna menjaga keamanan di perpustakaan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu perpustakaan dibuka jam berapa dan buka di hari apa saja. Nah, perpustakaan Universitas Serang Raya dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Sabtu. Ini ada hasil observasi. Di sini ada foto perpustakaan Universitas Serang Raya dan foto saya ketika observasi wawancara bersama salah satu petugas perpustakaan Universitas Serang Raya. Nama tempat yang saya kunjungi untuk observasi yaitu Perpustakaan Universitas Serang Raya. Tanggal observasinya 30 November 2024 lalu, waktunya jam 10.30 sampai 14.30. Itu udah termasuk istirahat ya teman-teman. Nah, lokasi observasinya Jalan Raya Cilegon, Rangong Serang, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Di sini ada urutan pembuatan kartu anggota perpustakaan. Yang pertama yaitu dengan cara datang ke perpustakaan, selanjutnya menghadap ke petugas di meja pendaftaran, ikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh petugas perpustakaan. Nah, nanti setelah itu baru data Anda akan diproses oleh petugas. Nah, setelah itu baru kartu anggota siap digunakan. Selanjutnya ada urutan proses peminjaman buku. Yang pertama datang ke perpustakaan, kemudian menuju ke meja sirkulasi untuk mengkonfirmasi ke petugas perpustakaan. Selanjutnya peminjam menyerahkan kartu identitas untuk didata sebagian dari proses peminjaman. Yang terakhir yaitu petugas akan memproses peminjaman buku Anda. Nah, setelah itu ada urutan proses pengembalian buku. Yang pertama, peminjam membawa buku yang telah dipinjam dan memberikannya ke petugas perpustakaan. Kemudian petugas memeriksa kondisi buku, bila ada kerusakan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya petugas memeriksa buku yang dikembalikan lalu mencocokkan nama peminjam dan tanggal kembali. Selanjutnya mahasiswa yang mengembalikan buku terlambat akan dikenakan sanksi juga. Selanjutnya yaitu petugas mengembalikan data transaksi pinjaman buku dan petugas mengembalikan bahan pustaka ke dalam rak. Selanjutnya ada picture peminjaman buku. Yang pertama ya mahasiswa datang ke perpustakaan, ke presensi, lalu taruh barang-barang yang bawaan di loker, lanjut ke rak buku atau ke opak untuk mencari bukunya ya. Nanti lanjut ke layanan sirkulasi. Selanjutnya untuk urutan proses pengembalian buku. Yang pertama, peminjam membawa buku yang telah dipinjam dan memberikannya kepada petugas perpustakaan. Yang kedua, petugas memeriksa kondisi buku. Bila ada kerusakan, maka akan dikenakan sanksi di perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya itu petugas memeriksa buku yang dikembalikan lalu mencocokkan nama peminjam dan tanggal kembali. Selanjutnya, mahasiswa yang mengembalikan buku terlambat juga akan dikenakan sanksi. Yang selanjutnya, petugas mengembalikan data transaksi peminjam buku. Dan yang terakhir yaitu petugas mengembalikan bahan pustaka ke dalam rak. Ada analisis masukan. Jenis masukan yang pertama yaitu data pengunjung. Fungsinya mencatat data pengunjung yang datang. Sumbernya yaitu buku pengunjung digital, medianya komputer, frekuensi harian, format digital, keterangannya berisi nama, NIM, waktu kunjungan, dan tujuan kunjungan. Yang kedua ada data buku baru. Fungsinya untuk menambahkan koleksi buku ke dalam sistem. Sumbernya pustakawan, medianya komputer atau SLIMS, frekuensinya sesuai kebutuhan, format digital, keterangannya berisi detail buku seperti judul, ISBN, penulis, penerbit, dan kategori. Nah, yang ketiga ada data transaksi peminjaman. Fungsinya mencatat proses peminjaman buku, sumbernya yaitu anggota perpustakaan,
medianya komputer atau SLIMS, frekuensinya harian, format digital, keterangannya berisi data anggota, buku yang dipinjam, dan tanggal pengembalian. Itu ada analisis pengeluarannya. Yang pertama ada laporan statistik pengunjung. Fungsinya menyediakan data kunjungan harian atau bulanan, penerimanya staf perpustakaan, medianya Excel, frekuensinya bulanan, format digital, keterangan berisi jumlah pengunjung berdasarkan kategori, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Selanjutnya ada laporan koleksi buku. Fungsinya menyediakan informasi koleksi perpustakaan, penerimanya pustakawan, medianya SLIMS, frekuensinya bulanan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa laporan observasi perpustakaan adalah sebuah dokumen yang memuat hasil observasi atau pengamatan dari suatu perpustakaan. Laporan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan gambaran yang mendetail sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan referensi penelitian, dan meningkatkan transparansi informasi. Namun, laporan observasi perpustakaan juga memiliki kekurangan, seperti terbatas pada pengamatan, keterbatasan subjektivitas, dan tidak menggambarkan realitas penuh. Di sini ada bonus, yaitu lampiran-lampiran pada perpustakaan Universitas Serang Raya. Yang pertama itu contoh tadi buku digital, buku pengunjung digital. Yang kedua di situ ada tempat yang lesehan. Yang ketiga itu opak. Di belakang opak itu banyak kursi-kursi yang untuk berdiskusi bisa, untuk sendiri juga bisa. Baik, mungkin presentasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like, komen, saran kritiknya boleh, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.